Assalamualaikum anak-anak ibu, gimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita kembali lagi bertemu belajar dari rumah. Pembelajaran yang kita lakukan yaitu kegiatan belajar dari rumah. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan selalu apabila kita berada di luar rumah. Dan di dalam rumah pun kita harus tetap menjaga jarak agar tidak tertular oleh virus COVID-19. Dan semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, sebelum kita belajar, biasanya kita ngapain dulu? Membaca doa. Yuk kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita belajar, kita harus membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan hidayah oleh Allah untuk belajar dan Allah akan membukakan pintu hati. Nah, sebelum kita belajar itu kita harus membaca doa. Kenapa kita harus membaca doa? Karena ketika kita akan belajar, Allah akan memberikan kita hidayah, membukakan pintu hati, dan semoga ilmunya lebih bermanfaat. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita membaca surah pendek. Iya, pintar anak-anak ibu. Anak-anak ibu ingat gak kemarin kita membaca surah apa? Nah, iya bener, kemarin kita membaca surah Al-Fil. Sekarang kita membaca surah An-Nasru. Yuk kita baca surat An-Nasru. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Amin. Nah, biasanya kita kan ketika sekolah dengan tatap muka kita membaca surah pendek. Sekarang kalau belajarnya dari rumah, kita harus tetap membaca surah pendek juga terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, anak-anak ibu tahu nggak kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang tema tumbuh-tumbuhan. Yang kita belajar itu tentang apa aja? Oh iya benar anak-anak ibu, kemarin kita belajar tentang macam-macam tumbuhan. Sekarang kita belajar kembali tentang bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Anak-anak ibu tahu kan bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Bagian-bagian tumbuhan itu ada batang, ada akar, ada daun, bunga, ranting. Nah, iya benar sekali, banyak kan bagian-bagian tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang tanaman. Anak-anak ibu tahu nggak? Atau anak-anak ibu tahu nggak kemarin kita belajar tanaman apa? Nah, iya benar sekali, kemarin kita belajar macam-macam tanaman. Macam-macam tanaman itu apa-apa saja sih? Iya benar sekali anak-anak ibu. Macam-macam tanaman itu ada tanaman sayur, tanaman buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Nah, kemarin kan kita sudah belajar macam-macam tanaman. Nah, kemarin kan kita belajar apa? Siapa yang ingat kemarin kita belajar apa? Nah, benar sekali, kemarin kita belajar tentang tanam-tanaman. Kemarin kan kita belajar tanaman. Tanaman apa sih yang kita bahas kemarin? Nah, pinter sekali anak-anak ibu. Kemarin kita belajar tanaman buah. Sekarang kita belajar tanaman hias. Di tanaman hias itu ada apa-apa saja?
Ada daun, pinter. Terus ada apa lagi? Ada akar, pinter sekali. Ada akar, ada daun, ada batang, ada ada bunganya, dan juga bermacam-macam bentuknya. Nah, sekarang kita belajar yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan tanaman hias. Benar sekali anak-anak ibu. Nah, sekarang sebelum kita melakukan belajar dengan tema bagian-bagian tanaman hias, sebaiknya kita nyanyi dulu yuk, biar anak-anak ibu semakin semangat. Yeay. Sekarang kita nyanyi naik ke puncak gunung. Yuk, 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Hore. Nah, sekarang anak-anak ibu udah happy kembali kan? Biar kita nggak bosan, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa lagi, ayo? Lihat kebunku, benar sekali. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Hore, ye. Anak-anak ibu udah have fun kembali. Hore. Nah, sekarang ibu mau nanya, sekarang hari apa? Nah, bener, sekarang hari Rabu. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa? Nah, bener sekali. Sekarang tanggal 20 Oktober tahun 2020. Ye, pintar anak-anak ibu. Sekarang udah tahu sama hari tanggal ya. Nah, yuk kita cerita dulu biar anak-anak ibu lebih semangat. Ibu mau nanya, kemarin anak-anak ibu ngapain aja? Atau anak-anak ibu selama di masa pandemi sekarang ini kan kita belajarnya dari rumah kan? Anak-anak ibu ngapain aja selama anak-anak ibu di rumah? Iya, kita di masa pandemi ini harus berada di rumah saja, dan kita harus tetap melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan positifnya apa, Bu Guru? Misalnya kan anak-anak ibu kan nanya, kegiatannya yaitu misalnya kita berolahraga, menolong mama, menolong papa, mencucikan piring setelah kita makan. Nah, itu termasuk kegiatan yang harus kita lakukan di rumah di masa pandemi sekarang ini, biar anak-anak ibu tetap menjaga kesehatannya karena selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan badannya selalu bergerak biar sehat. Ye. Nah, di masa pandemi saat sekarang ini kan kita tidak boleh keluar rumah, dan walaupun kita keluar rumah kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa saja sih, Bu Guru? Protokol kesehatan itu apa saja sih, Bu? Protokol kesehatan itu adalah kita tetap menjaga jarak. Menjaga jaraknya minimal 1 meter atau beberapa jarak. Terus kita harus memakai masker apabila kita berada di luar rumah. Setelah itu kita harus mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kegiatan itu harus kita lakukan ya anak-anak, biar kita terhindar dari penularan virus COVID-19, karena virus itu sangat berbahaya bagi kita. Apabila kita terkena virus itu, kita akan sakit, sesak nafas, dan kalau kita sakit, kita tidak bisa belajar dan kita tidak bisa bermain dengan teman-teman sebaya. Anak-anak ibu mau kalau anak-anak ibu sakit? Tidak mau kan? Ya, makanya kita harus tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan
menerapkan protokol kesehatan serta berolahraga di setiap pagi ataupun sore hari. Hari ini kita belajar tentang tanaman hias. Kita belajar tentang bagian-bagian dari tanaman hias. Kegiatan apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini? Nah, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini yaitu kita akan menempel dan membuat karya dari bahan-bahan alam. Siapa tahu kegiatan apa sih? Bagaimana sih bentuknya? Nah, yuk kita mulai yuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita mulai yuk kegiatannya. Apa saja sih bentuk-bentuk kegiatannya? Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa yang kita sediakan. Yang pertama yaitu kita menyiapkan bahan atau gambar dari tanaman hias. Nah, Ibu sekarang memiliki dua bentuk tanaman hias. Yang pertama yaitu ada tanaman lidah mertua. Pasti akan Ibu tahu tanaman lidah mertua itu apa? Karena tanaman ini biasanya terletak di depan pintu kelas kita. Iya, benar sekali. Tanaman ini ada di depan pintu kelas kita. Warnanya warna apa sih? Ada warna hijau, ada warna kuning kekuning-kuningan sedikit di bagian daun lidah mertua. Sekarang kita akan melakukan atau membuat karya dari gambar lidah mertua ini. Setelah hasil karya kita selesai, kita akan menempel daun-daun kering, daun-daun hijau ini, atau daun kering juga boleh deh. Kalau nggak ada daun-daun hijau ini, kalau tidak ada daun hijau, anak-anak ibu boleh menempelnya dengan daun kering. Daun kering ini nanti kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong kecil-kecil, nanti kita tempelkan ke bagian-bagian dari gambar bunga melati tersebut sehingga bentuknya semakin lebih cantik, lebih indah untuk dipandang. Anak-anak ibu setelah membuat karya ini, nanti boleh anak-anak ibu pajang di dinding kamar atau di depan pintu kamarnya atau di ruang tamu deh, biar anak-anak ibu lebih semangat lagi dalam menciptakan karya-karya. Pintar anak-anak ibu. Anak-anak ibu harus semangat ya dalam melakukan kegiatannya. Oke, yuk kita mulai yuk kegiatannya. Apa-apa saja sih bahan yang akan kita gunakan hari ini? Nah, yuk ibu tunjukkan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu kita harus menyediakan gambar. Gambarnya terserah anak ibu deh. Yang penting gambarnya tanaman hias. Di sini ibu punya gambar tanaman lidah mertua dengan gambar tanaman melati, karena keduanya kan termasuk tanaman hias. Oh iya, nah ini pasti tahu kan. Setelah itu kita punya daun-daun kering atau daun-daun hijau yang masih segar, bisa dijadikan karya nih daun-daun ini. Karena kita kan harus mendaur ulang atau menciptakan karya dari bahan alam. Jadi ya nggak apa-apa, karena daun ini ibu ambil karena tadi ibu nampak daun-daun ini jatuh di depan halaman rumah ibu, makanya ibu ambil. Kalau daunnya masih di batang atau di pohon, kasihan kan kita mencabutnya. Jadi anak-anak ibu nggak boleh ya, atau anak-anak ibu sebaiknya mencari daun yang terjatuh dan kita manfaatkan untuk membuat karya. Kasihan, soalnya kalau daun yang sedang berada di pohonnya kita cabut, kasihan kan kita tengok pohonnya. Nah, selanjutnya yaitu ibu ada punya lem. Setelah punya lem, ibu ada punya ini apa namanya? Siapa tahu? Ini namanya pewarna. Pewarna ini nanti kita gunakan untuk membuat karya. Setelah itu, ibu memiliki ibu memiliki kacang hijau. Kacang hijau biasanya untuk apa? Nah iya, untuk makan, untuk sarapan pagi. Nah sekarang kita juga bisa membuat karya dari
kacang hijau tersebut. Setelah itu ibu ada punya pelepah pisang. Nanti kita bikin karya ya dari pelepah pisang. Pelepah pisang ini kan bahan alam, sehingga kita bisa memanfaatkan bahan-bahan alam untuk membuat karya. Setelah itu ibu ada punya buah belimbing yang berbentuk bintang. Iya, pintar sekali anak ibu. Ini ada buah belimbing yang berbentuk bintang. Nanti kita bikin karya dari buah ini dan kita tempel melalui pewarna, dan kita tempel di atas gambar kita. Setelah itu ibu punya apa ya? Ibu punya wadah untuk meletakkan pewarna yang kita akan lakukan nanti. Hore, yuk kita mulai kegiatannya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa-apa saja bahan yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan gambar-gambar tanaman hias. Di sini ibu mempunyai 2 tanaman hias, yaitu tanaman lidah mertua dan gambar tanaman bunga melati. Nah, ibu tahu kan tanaman lidah mertua ini seperti apa bentuknya? Nah, iya, benar sekali. Tanaman lidah mertua ini ada di pintu atau di depan pagar sekolah kita. Iya, benar sekali. Tanaman ini termasuk tanaman hias. Iya, benar sekali anak-anak ibu. Selain itu, ibu juga memiliki tanaman gambar melati. Gambar melati ini aromanya sangat wangi sekali, iya kan? Nah, juga tanaman melati ini termasuk tanaman hias yang terletak di belakang atau di pintu samping sekolah kita. Setelah itu, ibu juga memiliki ini namanya pelepah pisang. Nanti pelepah pisang ini juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita pada hari ini, karena kita akan melakukan pembelajaran membuat karya serta menempel Nah, kegiatan kita yaitu pada hari ini ada 2, yaitu membuat hasil karya serta menempel. Setelah kita ambil ini pelepah pisang, setelah itu kita akan bahannya yaitu nih, kacang hijau. Nah, karena ibu tahu kan kacang hijau ini untuk apa? Nah, biasanya kacang hijau ini digunakan untuk makan, untuk sarapan. Pintar sekali. Ya, sekarang kacang hijau juga bisa digunakan untuk karya. Nah, anak-anak ibu tahu kan kalau ini apa namanya? Nah, ini namanya kacang hijau. Kacang hijau biasanya untuk apa? Nah, pintar sekali. Kacang hijau ini biasanya untuk makan, untuk sarapan. Nah, benar sekali. Selain untuk makan, kacang hijau ternyata juga bisa dibikin sebagai karya. Nanti kacang hijau ini akan kita bikin karya ya. Hore. Nah, ibu pasti penasaran kegiatan apa yang kita lakukan pada hari ini. Dah, yuk kita lanjut ke bahan selanjutnya, yaitu ibu mempunyai belimbing. Belimbing ini nanti kita juga bikin ke karya kita. Setelah itu ibu punya daun. Daunnya boleh daun hijau seperti ini atau daun-daun kering. Yang penting daun-daunan deh yang bisa ditempel dan dibikin karya. Anak-anak ibu, kalau daunnya nggak boleh ambil dari pohon ya. Kasian kan kita lihat pohon kalau daunnya kita cabut, kan pohon nangis nanti kalau kita cabut. Nah, sebaiknya anak-anak ibu temukan daun ini di daun-daun yang berjatuhan atau berserakan, karena itu kan bisa kita manfaatkan kembali untuk membuat karya, biar kita lebih kreatif lagi dalam menciptakan karya-karya. Pintar sekali anak-anak ibu. Selanjutnya ibu mempunyai lem. Nanti lem ini kita juga akan butuhkan dalam kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya ibu mempunyai pewarna. Pewarna ini nanti akan kita gunakan bersama wadahnya untuk meletakkan pewarna. Nah, yuk kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Pasti anak-anak ibu penasaran kan? Yuk kita mulai yuk.
Oh iya, Ibu Guru lupa masih ada satu lagi bahan yang akan kita gunakan pada kegiatan hari ini, yaitu air. Untuk apa air ini? Nanti air ini kita gunakan untuk memecah pewarna yang akan kita gunakan nanti. Nah, yuk langsung saja kita mulai kegiatannya. Pasti anak-anak Ibu udah penasaran sekali kan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, yuk. Yang pertama yaitu Ibu menggunakan tanaman lidah mertua. Nanti di sini kita akan menciptakan karya yang sangat cantik sekali untuk dipandang. Nah, yuk. Yang pertama yaitu kita sediakan air yang kita sediakan tadi, kita letakkan di atas meja. Setelah itu kita ambil pewarna beserta wadahnya. Nanti di sini kita buka dulu pewarnanya untuk kita lakukan kegiatan. Nah, Ibu pasti penasaran kan? Gimana sih bentuknya, apa sih yang akan kita lakukan gitu. Anak Ibu pasti penasaran. Kita keluarkan dulu ya warnanya berbentuk seperti ini nih. Nah, kita keluarkan cukup sedikit, tidak perlu banyak ya. Keluarkan seperti ini bentuknya. Tambah sedikit lagi. Nah, kita masukkan ke tempatnya kembali. Setelah itu kita sediakan, Ibu punya warna hijau dan warna pink. Warna merah ternyata, bukan warna pink. Nah, Ibu punya dua warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Setelah itu kita campur dengan air sedikit saja. Nah, tuh. Nah, yuk kita aduk menggunakan tutup yang tadi. Aduk. Ya, masih kurang airnya. Nah, yuk diaduk. Nah, setelah itu jadi deh. Maksudnya pewarnanya sudah jadi. Yuk kita tempelkan yuk. Oh iya, Bu Guru. Ya, kena punya Bu Guru. Oh iya, Bu Guru lupa. Sebelumnya kita potong ini dulu ya, anak-anak. Yuk, kita potong yuk. Sebentar, Bu Guru potong ini dulu ya. Nah, kegiatan kita yang pertama yaitu kita ambil buah berbentuk bintang. Ini namanya buah apa, anak Ibu? Nah, iya bener, ini namanya buah belimbing. Yuk kita tempel ya. Ibu mau nempelnya di menggunakan warna merah. Nanti anak Ibu terserah maunya warna apa. Boleh warna kuning, boleh warna ungu, pokoknya boleh warna kesukaan anak-anak Ibu. Nah, Ibu sekarang mau nempelnya di warna yang merah. Yuk, bismillah. Sebelum kita melakukan kegiatan, biasanya kita baca basmalah kan? Yuk kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tempel ya, kayak gini bentuknya. Tempel ya di kertas. Yuk, belum. Kita tunggu kering dulu. Tunggu kering. Nah, kegiatan yang pertama kita kan sudah selesai. Tadi kita ngapain aja? Nah, iya kita membuat karya dari bahan alam serta pewarna, sehingga nanti karya tersebut bisa kita tempel boleh di dinding, boleh di pintu kamar, atau boleh di ruang tamu tempat kita menonton televisi, agar anak-anak Ibu lebih semangat lagi dalam menciptakan karya-karya yang kreatif. Ya, pintar sekali. Sebelum kita melakukan kegiatan kita selanjutnya, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu agar anak-anak Ibu tidak merasa bosan. Biar anak-anak Ibu happy kembali, biar lebih semangat kembali. Yuk kita nyanyi. Kita nyanyi apa? Anak-anak Ibu, kita mau nyanyi apa? Nah, kita nyanyi Lihat Kebunku yuk. Biar sesuai dengan tema kita, yaitu tanaman hias. Sore yuk.
1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Hore. Yuk kita bangkitkan semangatnya lagi. Kita nyanyi 1 kali lagi. Hore yuk. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Hore, pasti anak-anak ibu udah semangat lagi kan? Udah happy lagi kan? Sudah have fun. Yuk kita lanjut kegiatan kita selanjutnya, yaitu menempel. Tadi kita kan sudah membuat karya. Sekarang kita menempel ini. Cara menempel gambar tanaman melati dengan daun yang telah kita sediakan. Anak-anak ibu boleh daun kering, boleh tidak kering, boleh daun berwarna apa saja, asalkan daun itu tidak dicabut dari batang atau pohonnya. Kasihan kan kalau kita cabut daun dari pohonnya. Yuk, tadi ibu menemukan daun kering. Kebetulan daun itu daun kering. Tadi ibu menemukan daun yang jatuh dari pohonnya. Nah, makanya ibu ingat, oh iya, mending daun ini ibu jadikan karya, biar anak-anak ibu lebih kreatif lagi dalam mendaur ulang atau dalam menciptakan kreativitas baru dalam mengasah kemampuannya untuk mengembangkan kreativitas anak-anak ibu. Yuk, nih daun yang ibu gunakan nih. Tadi menemukan 2 daun hijau. Hore, 2 daun hijau. Yuk kita gunakan yuk untuk menempel. Hanya saja, maksud ibu gambarnya saja, gambar bunga melati. Kita tempel ya menggunakan lem. Ini lemnya nih. Tempel di lem. Nah, sudah ketika kita sudah siap melem, baru kita tempel nih potong-potongan daun kecil-kecil tadi yang sudah kita potong. Tempel di sini biar lebih cantik, biar lebih wow bentuknya. Potong lagi sedikit, letak lagi sini. Potong lagi sedikit, letak lagi sini. Kita tempel ya, terserah mau daun apa saja, yang penting daun, atau boleh deh anak-anak ibu kalau menemukan apa saja, misalnya misalnya koran yang tidak terpakai atau koran bekas, boleh dipotong-potong kecil-kecil, kita gunakan untuk menempel, boleh, biar kita lebih kreatif lagi seperti ini. Biar lebih cantik, kita tempel daun, mana guntingnya ya. Nih kita gunting lagi. Letak di sini. Boleh apa saja selain daun, tapi kali ini kita menggunakan daun. Setelah ini anak bu guru boleh kok menggunakan apa saja untuk dibikin karya, untuk menghias kamarnya, biar kamarnya lebih cantik, biar anak-anak ibu lebih nyaman boboknya di kamar. Ya, ayu. Yeay, sedikit lagi siap. Anak-anak ibu pasti penasaran, ya kan?
untuk melakukan kegiatannya. Anak-anak ibu boleh lakukan di rumah, karena kegiatan ini harus kita lakukan di rumah, karena ini termasuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita menempel seperti ini. Setelah itu ditempel lagi. Tempel terus. Anak-anak ibu kerjakan ya bersama mama, boleh bersama mama, boleh bersama kakak, teman-teman. Anak-anak ibu boleh kok lakukan ini, boleh bersama mama, boleh bersama kakak, atau boleh bersama abangnya, boleh juga bersama papa, atau boleh juga sendiri. Nah, penting anak-anak ibu lebih kreatif lagi dalam membuat suatu karya untuk kita melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, hore, sedikit lagi, tunggu. Tambah lemnya karena di sini belum dapat lem. Sedikit saja, sudah. Yuk, kita tempel terus biar dia lebih cantik. Anak-anak ibu pasti lebih penasaran, ya kan? Anak ibu pasti semangat untuk melakukan kegiatan ini. Anak-anak ibu mau tengok, mau lihat gimana hasilnya? Yuk, anak-anak ibu setelah ini harus lakukan ini ya nak ya, biar anak-anak ibu lebih cantik lagi punyanya dari ibu, biar anak-anak ibu lebih kreatif, biar kemampuannya untuk menempel-nempel lebih bagus lagi, lebih berkembang. Nah, seperti ini gambarnya, seperti ini bentuknya, cantik kan? Pasti anak-anak ibu lebih penasaran, pasti anak-anak ibu mau memulai kegiatannya. Nah, yuk anak-anak ibu harus coba ya kegiatan seperti ini, biar anak-anak ibu nanti boleh kok tempel di mana saja, boleh di dinding, boleh di pintu, atau boleh di ruang televisi, biar anak-anak ibu sedang menonton televisi nampak, biar anak-anak ibu lebih semangat lagi dalam menciptakan karya atau kreativitasnya. Nah, seperti ini lebih cantik kan? Nanti setelah anak-anak ibu lem, anak-anak ibu jemur ya, biar lemnya kering, biar lebih cantik lagi bentuknya gitu. Nanti setelah ini ibu akan jemur. Oke anak-anak ibu lakukan ya nak ya di rumah ya, teman. Nah, tadi kan kita sudah melakukan berapa kegiatan? 2. Yang pertama kita membuat karya, yang kedua kita menempel menggunakan daun. Anak-anak ibu pasti semangat kan, senang kan kegiatannya, karena kegiatan ini dibuat semenyenangkan mungkin, biar anak-anak ibu tuh lebih kreatif lagi dalam menciptakan karya-karya. Nah, anak-anak ibu ingat gak? Yang pertama itu tadi kita membuat atau kegiatan apa yang kita lakukan? Nah, benar sekali. Yang pertama itu tadi kita menempel atau membuat karya dari pelepah pisang, dari buah belimbing menggunakan warna. Warnanya boleh warna kesukaan anak-anak ibu, biar anak-anak ibu lebih semangat lagi karena menggunakan warna-warna favorit atau warna kesukaannya. Pasti anak-anak ibu mempunyai warna kesukaan masing-masing kan? Nah, ya boleh nanti kita gunakan untuk membuat karyanya. Tadi ibu menggunakan warna apa saja? Nah, iya, kita menggunakan, ibu tadi menggunakan warna hijau dan merah karena 2 warna tersebut merupakan 2 kesukaan warna ibu. Pasti anak-anak ibu juga menggunakan warna kesukaannya. Kalau tidak ada warna kesukaannya, boleh warna apa saja, yang penting menarik untuk anak-anak ibu lakukan warnanya tuh. Nah, kegiatan yang pertama tadi kita menggunakan tanaman
lidah mertua. Lidah mertua itu merupakan tanaman hias yang ada di teras rumah kita atau di mana saja. Tanaman-tanaman hias tersebut misalnya ada tuh di depan pagar sekolah kita atau di depan pintu kelas kita, ada kan lidah mertua. Di sana itu merupakan tanaman hias. Nah, kegiatan kita yang kedua tadi apa saja? Ayo, kegiatan kita yang kedua yaitu menempel menggunakan daun-daun. Dan daunan tersebut tidak boleh ya, ingat, daun tersebut harus daun yang terjatuh. Tidak boleh kita cabut dari pohonnya, karena kasihan kan kita mencabut pohonnya, karena itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mengasah atau membuat anak-anak ibu menjadi lebih kreatif. Selain daun, anak-anak ibu boleh kok menempelnya menggunakan koran bekas atau buku-buku yang tidak yang terbuang, atau buku-buku yang tidak layak pakai, atau buku-buku yang misalnya anak-anak ibu mempunyai buku tetapi buku tersebut sudah digigit oleh tikus, kan tidak terpakai lagi. Itu boleh nanti anak-anak ibu gunakan untuk membuat karya. Tapi di tema kita kali ini kita harus menggunakan daun untuk membuat karyanya. Pasti anak-anak ibu yakin anak-anak ibu tuh lebih kreatif lagi dalam menciptakan karya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan yang menyenangkan. Bu yakin anak-anak ibu bisa. Nanti anak-anak ibu lakukan ya, dan anak-anak ibu praktekkan. Setelah itu nanti anak-anak ibu meminta ke orang tuanya atau ke kakak atau ke papa atau ke mama, boleh ke siapa saja. Nanti minta tolong fotokan hasil karya anak-anak ibu tadi, nanti dikirimkan ya ke ibu. Bilang mamanya, "Ma, tadi adik disuruh sama bu guru tadi adik disuruh sama bu guru untuk mengirimkan hasil karya adik, Ma," gitu bilang ya nak ya, biar ibu bisa melihat sejauh mana atau secantik mana sih hasil karya anak ibu, biar anak ibu lebih semangat lagi. Hore, semangat ya, jangan pernah pantang menyerah. Oke. Nah, setelah itu kita akan membahas kegiatan apa sih yang akan kita lakukan esok. Nah, yuk. Tadi kan kita kegiatannya membuat karya serta menempel. Besok kita akan melakukan kegiatan mewarnai dan bercocok tanam. Nah, anak ibu pasti senang kan kalau kita melakukan bercocok tanaman hias, biar anak-anak ibu itu lebih paham lagi. Oh, gini ya ternyata cara menanam tanaman, gini ya manfaatnya. Ternyata kita bisa mengetahui bagaimana cara bercocok tanam serta bagaimana cara mewarnai apa saja yang kita nampak atau yang kita ketahui tentang tanaman hias tersebut. Nah, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Belajar dari rumahnya sudah selesai hari ini kegiatannya. Nanti setelah ini anak-anak ibu boleh kok belajar apa saja. Ada buku yang ibu kasih, boleh anak-anak ibu boleh belajar dari sana. Boleh belajar mewarnai, boleh belajar menulis, boleh belajar apa saja yang ada di buku, atau apa saja kegiatan-kegiatan positif yang dapat anak ibu lakukan selama anak ibu di rumah. Stay safe ya anak-anak ibu. Anak ibu tetap menjaga kesehatan, jangan lupa ya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita bernyanyi dulu yuk biar lebih semangat. Hore, kita nyanyi apa ya? Nyanyi naik ke puncak gunung yuk. Nah, 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Hore, anak-anak ibu semangat karena kita melakukan kegiatannya dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan anak-anak ibu. Hore, yuk. Nah, biasanya setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran atau kegiatan apa saja,
kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kita mengucapkan alhamdulillah. Hamdalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Besok kita bertemu lagi di video selanjutnya dalam melakukan pembelajaran. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak ibu, semangat.